Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh berkumpul di ruangan ini. Juga teman-teman kami yang ikut bergabung di Zoom, kami sungguh bersyukur untuk setiap saat, setiap waktu yang Engkau izinkan kami belajar firman-Mu. Karena inilah yang terpenting dalam kehidupan kami mengerti kehendak-Mu, kami mengerti firman-Mu, dan kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, kami dimerdekakan, dan kami terkoneksi dengan kerajaan surga. Hari ini kami mau belajar lagi, Bapa di surga urapi setiap kami juga hamba-Mu untuk pengurapan ini, biar Tuhan setiap yang mendengar ataupun hamba-Mu ini yang menyampaikan Tuhan, dalam pengurapan-Mu penuh di dalam nama Yesus. Kami menolak setiap pekerjaan penyusup, setiap roh-roh penyesat di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus saja yang bertahta di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau di sebelah kananku. Bapa di surga, kami hanya melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus, ajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom semuanya. Saya bersyukur bisa bergabung kembali. Saya berharap lebih banyak lagi mendengar. Oke, hari ini kita akan belajar di Lukas 15. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Oke. Sudah? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Titik. Siapa yang biasa mendengarkan Yesus untuk mendengarkan khotbahnya? Pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Oke. Ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Nah, ini saya akan percepat aja, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Jadi ceritanya gini. Yang selalu mendengar Yesus khotbah itu adalah orang berdosa dan pemungut cukai. Orang berdosa dan pemungut cukai itu tidak bisa masuk ke bait suci. Karena memang ditolak oleh ahli Taurat. Sampai di sini paham ya? Jadi ahli Taurat dan orang Farisi itu menolak orang-orang berdosa, pemungut cukai, dan juga orang-orang yang berdosa itu untuk gabung mendengarkan setiap khotbah di bait suci. Tetapi Yesus selalu ada bersama dengan mereka. Menjadi bahan perenungan buat kita ya. Yesus itu lebih suka duduk dengan orang berdosa atau orang munafik? Orang berdosa. Ya. Dan Tuhan Yesus itu keras sekali ngomong dengan orang munafik. Ya, Bu, judulnya hari ini pelajarannya apa? Nanti dibikin judul sendiri ya Mbak Novi, karena saya juga bingung judulnya apa. Masih ingat Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di Lukas 15 itu ada 3 hal yang hilang. Pelajari sendiri itu ya, ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, ada anak yang hilang. Lukas 15 ya. Dan semuanya itu terakhirnya adalah happy ending. Ya kan? Ya, Pak ya. Jangan serius-serius ya. Domba yang hilang. Ayat 7.
Aku berkata demikian kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi di sini dikisahkan bahwa dia itu kehilangan satu ekor domba, ada 100 domba, dia akan meninggalkan yang 99 untuk menolong satu domba itu. Nah, waktu satu domba itu selamat, ada sukacita yang luar biasa di surga. Ayat 10. Ini juga tentang sesuatu yang hilang, dirham yang hilang. Ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kemudian perumpamaan tentang anak yang hilang. Waktu anak bungsu itu kembali, ada sukacita Bapa. Ya? Oke? Sampai di sini bisa menangkap bagaimana kita membuat surga itu bersukacita ketika kita membawa orang-orang berdosa datang kepada Tuhan. Oke? Tangkap dulu. Bagaimana saya membuat surga bersukacita adalah membuat satu orang yang berdosa itu ketemu Tuhan, ditemukan dengan Tuhan, dan mereka bertobat. Dan mereka mengalami Tuhan. Itulah sukacita surga. Kapan terakhir kita membuat surga bersukacita? Itu pertanyaan buat kita. Ya, kapan aku membuat surga itu bersukacita ya? Apa aku membuat surga itu susah terus ya? Nah, itu mari kita menjadi bahan perenungan. Matius 23. Matius 23. Saya akan bacakan lompat-lompat karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah rajin membaca firman ya. Jadi saya akan lompat-lompat saja untuk mempercepat waktu. Matius 23. Ayat 13. Saya akan membaca yang celakalah kamu itu ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kenapa Tuhan Yesus tidak suka dengan orang munafik? Serem loh ini cerita. Ini serem loh ayatnya. Jadi jangan kalau membaca kayak gini nih jangan datar. Saya tuh kalau membaca kayak gini nih bisa gemetar gitu. Ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Nah, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Padahal orang Farisi dan ahli Taurat itu kerjanya di mana? Tapi malah mereka merintangi orang-orang untuk terkoneksi dengan surga. Wow. Jadi siapa orang munafik? Ayat 14. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Doanya kenceng panjang, tetapi ada error tersembunyi yang dia kerjakan. 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Wow, seru, seru. 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Selanjutnya, saya akan bacakan ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
Sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hei kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hei ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan apa? Kerakusan, rakus. Bukan miliknya diambil, rakus. Sudah dapat, mau lagi, rakus. Hei orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ini bicara apa? Hati. Hati. Hati kita siapa yang tahu? Ada. Cuma kita sendiri. Sama Tuhan yang tahu. Ya. Saya hari-hari ini belajar tentang hati itu benar-benar yang namanya sampai saya ini sudah merdeka dengan diri saya sendiri dan mamon. Mamon itu apa? Wah, duit. Karena Tuhan sendiri dengan keras hari-hari ini berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu Allah dan mamon. Kan? Mamon yang huruf besar. Jadi artinya bahwa saingannya Allah itu mamon atau uang. Itu juga sikap hati loh. Jadi saya berusaha, aku mau bersih. Aku tahirkan hatiku dari semua konflik. Ya, konflik itu, jadi kalau hati kita ini nggak bersih, kita ini jadi seperti orang yang telinganya tipis. Mendengar apa itu langsung emosional gitu. Tapi kalau hati kita ini beres, bersih, nggak ada luka, nggak ada konflik, itu butuh proses Bapak Ibu semuanya ya. Saya pun sampai hari ini terus belajar, dan setelah saya merasakan, wow, ketika saya ini sudah tidak punya masalah, tidak punya konflik ya, saya itu nggak punya musuh gitu. Walaupun mungkin mereka menganggap saya ini musuh mereka, tapi saya enggak gitu loh. Saya tidak berkonflik dengan mereka. Saya berusaha untuk mengampuni dan juga sudah selesai. It's okay gitu kan ya. Berusaha untuk menjaga hati saya tetap bersih itu enak sekali. Jadi waktu kita ini sudah beres dengan diri kita sendiri dan beres dengan mamon, wow, sesuatu yang besar Tuhan sedang siapkan. Mari belajar untuk menjadi orang yang bersih hatinya ya. Tadi sampai mana ya? Celakalah kamu, hei orang Farisi. Ayat berapa tadi? 26. Sekarang 27. Celakalah kamu, hei ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Mari Bapak Ibu segera tanggalkan yang namanya kemunafikan ya. Jadilah seperti orang apa adanya, murni bersih, nggak pakai topeng ya. Karena Tuhan bahkan lebih suka duduk diam dengan orang berdosa daripada orang munafik. Ya, karena apa? Orang munafik itu dikandani apapun ya wis dia punya kebenaran dirinya sendiri. Dia merasa benar. Oh, aku sudah benar, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Tetapi ada banyak error tersembunyi yang dia tidak mau disentuh. Gitu. Nah, makanya kenapa Tuhan itu lebih disukai dengan orang-orang yang berzina, gitu ya, yang suka ambil bea cukai itu ya. Terus ya orang-orang seperti itu memiliki kepekaan, sensitif terhadap bau kemunafikan. Sehingga orang berdosa itu menghindar dengan orang munafik. Ini poinnya. Tetapi kalau kita ini memiliki hati seperti Yesus, yang bersih, murni,
tidak ada konflik, tidak ada tendensi apapun. Itu kan hatinya Yesus. Itu menarik orang-orang berdosa itu datang. Mereka bisa curhat, ya. Mereka bisa berkata, tolong doain dong, tolong dong aku punya masalah ini. Dan mereka tuh ngomong itu enggak pakai yang namanya malu. Mereka seperti ketemu dengan ayah, ketemu dengan ibunya, wadul, curhat. Sehingga waktu mereka bisa cerita itu kita bisa memberitahukan ada satu kasih yang luar biasa yang surga kasih kepadamu. Kita bisa menceritakan tentang Yesus, kita bisa menceritakan tentang kerajaan surga. Waktu mereka sudah curhat, kita kasih tahu ini kesalahannya di sini. Tetapi mohon maaf, bagi kita yang memiliki hati yang munafik, bau kemunafikan itu kecium loh sama orang-orang berdosa. Yang membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan pemulihan. Nggak mau duduk dengan orang yang munafik. Ya. Oke. Selanjutnya nanti dibaca sendiri betapa kerasnya Tuhan itu berbicara kepada orang-orang munafik. Saya itu sampai gemetar. Makanya dari awal saya pastikan bahwa Tuhan, saya mau menjadi orang yang murni. Saya mau menjadi orang yang bersih hatinya, murni, bersih hatinya. Ya, waktu hatinya bersih dan murni itu Roh Kudus, Bapa sendiri, bahkan Yesus Bapa itu tinggal di dalam kita, sehingga itu kita bisa mengerjakan yang namanya pemuritan lebih gampang. Tadi malam saya buka Zoom di KKS itu ada pertanyaan bagaimana caranya memuridkan lebih efektif, gampang memuridkan orang itu bagaimana? Satu, memang kita harus jadi murid dulu. Ya, murid itu apa? Belajar firman, belajar. Yang kedua, jangan menjadi orang munafik. Waktu hati kita bersih, ya kita menjadi mudah menjangkau mereka. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan kapan terakhir kita membuat surga bersukacita. Ya, pastikan bahwa ada semakin banyak orang-orang berdosa atau orang-orang yang terpisah dari kerajaan surga, itu kita bawa terhubung kembali dengan surga. Pastikan bahwa kita juga sudah terhubung dengan surga, maka kita bisa membawa orang-orang yang hilang itu untuk kembali ke dalam kerajaan surga. Karena itu poin-poin yang penting. Hari-hari ini jangan dipusingkan dengan segala macam yang lain-lain. Pastikan bahwa kita ini sudah mengerjakan amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, sekarang kita akan perhatikan ya, keluarga kita. Cek ya. Kenapa ada banyak anak-anak yang memberontak hari-hari ini? Mungkin kan Bapak Ibu sudah menjadi pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan. Diwaduli atau dicurhati sama orang-orang, anakku tuh sekarang memberontak, sukanya memberontak. Bagaimana kita memberitahukan kepada mereka ketika mereka curhat seperti itu? Nah, sebetulnya pelajaran kemunafikan dimulai dari rumah. Pelajaran kemunafikan itu dimulai dari rumah. Enggak ada sekolah yang mengajarkan kemunafikan, enggak ada. Anak-anak ketika melihat orang tua, kelihatannya gandengan, ya rukun di gereja, ya di gereja atau di tempat umum. Tapi begitu sampai rumah, anak-anak mendengar, mama papahnya berantem, ribut. Kenapa anak-anak lebih mudah untuk sakit hatinya? Karena mereka itu anak-anak yang hatinya murni. Ketika melihat hal seperti itu, akan menimbulkan luka. Luka itu yang membuat dia akan memberontak. Coba perhatikan. Kalau mungkin ya, Bapak Ibu pelajari aja, coba lihat di sekeliling kita.
ada begitu banyak orang-orang yang sudah melayani, tetapi di dalam rumah itu terjadi banyak benturan, gitu, perselisihan, pertengkaran antara suami dan istri. Ya, pertengkaran antara suami dan istri. Terus kita lihat, apakah anak-anaknya, oh itu mereka padahal pelayanan ya, pelayanan kemana-mana. Apakah anak-anaknya juga mengikuti hal yang sama? Rata-rata mereka berkata, enggak, Papa cuma ngomong begitu doang di mimbar, tapi di dalam rumah saya tidak melihat khotbahnya. Jadi kemunafikan dimulai dari mana? Diajar dari rumah. Kemunafikan ini, kalau kita terus bawa di dalam kehidupan sehari-hari, waktu kita melayani, tidak ada hadirat Tuhan. Mohon maaf. Perhatikan ya. Waktu saya membawa yang namanya kemunafikan. Kemunafikan itu apa sih? Palsu. Saya mengajarkan firman, saya mengajarkan hal yang baik, tetapi saya bukan pelaku, munafik. Waktu saya ngajar, waktu saya seperti ini, fellowship kayak gini nih, saya tidak membawa hadirat Tuhan. Tapi hadiratnya siapa? Setan. Karena memang Tuhan nggak suka sama orang munafik. Kan kasihan domba-dombanya. Ya. Bu, saya tuh tapi bukan hamba Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu tuh tetap hamba Tuhan karena waktu Bapak Ibu meninggalkan dosa, engkau dulu hamba setan ya, berdosa terus kan namanya setan. Sekarang engkau bertobat kan hambanya Tuhan. Engkau tetap hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, entah itu di klinik, entah di rumah sakit, entah di marketplace yang lainnya, engkau hamba Tuhan yang membawa hadirat Tuhan harusnya. Tetapi waktu engkau menjadi munafik, hadirat iblis yang kau. Makanya kalau ada satu orang aja munafik di tengah-tengah kita, bawaannya nggak enak. Baunya nggak enak. Ya. Bu, kok sekarang kok Ibu ngomongnya pedes-pedes? Kayak sakit. Biar pada melek. Biar pada sadar. Karena apa? Kita tuh nggak tahu kapan kita menghadap Tuhan. Pastikan bahwa kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, ini membuat kita ini rohnya itu nggak tidur gitu loh. Ngerti, sadar, oh iya, aku mau beresi apa namanya semua yang palsu di dalam hidupku. Jadi kemunafikan itu dimulai sebetulnya dari rumah ketika mereka melihat sesuatu yang tidak sama dengan yang diajarkan. Maka terjadi yang namanya pemberontakan, terus kemudian dia akan membawa roh pemberontakan itu kemana-mana, sehingga hidupnya juga akan munafik seperti orang tuanya. Karena orang tuanya juga begitu, gitu loh. Anak itu kan buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sekarang saya mau bacakan di Ibrani 13 ayat 4. Ada yang mau membacakan silakan. Ibrani 13 ayat 4. Sudah? Temu? 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Saya ulang. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Bapak Ibu waktu mau menikah pertama kali yang dibeli apa? Pasti ranjang kok. Yang dipikirin pertama kali kan ranjang, tempat tidur. Betul kan?
Karena di tempat tidur itu nanti, sorry ya yang belum menikah, di tempat tidur nanti akan terjadi yang namanya perpaduan dua insan, ya. Tetapi yang paling dihindari waktu kita bertengkar suami istri apa? Tempat tidur. Betul nggak? Malas tidur dengan dia, ya toh? Betul lah ya. Nah, kalaupun rumahnya kecil ya, tidurnya ungkur-ungkuran. Ya. Terus tidak ada pembicaraan waktu mau tidur, betul nggak? Ini pakai masker semua, jadi nggak kelihatan. Muka-mukanya nggak kelihatan. Nah, terus gini, kenapa saya bilang tadi bahwa kemunafikan itu memang dimulai dari rumah. Ya. Tuhan itu berbicara keras tentang tempat tidur. Ya, tempat tidur itu adalah sebetulnya tempat di mana kita ini bisa ngobrol-ngobrol ya sebelum tidur ya. Yang diobrolkan antara suami istri itu apa? Itu menunjukkan kualitas dari keluarga itu. Kalau setiap kali mau tidur yang diobrolkan adalah duit, nah ini masalah. Tapi kalau yang diobrolkan adalah sesuatu yang indah, bagaimana pengalaman hari ini, saya mengalami ini, pertemuan dengan Tuhan, saya mengalami ini, saya mengalami sesuatu yang membangun. Itu kualitas dari keluarga seperti itu. Tapi mungkin ada yang berkata, Bu, saya itu di tempat tidur kalau sudah ngantuk ya sudah tidur aja gitu, nggak pernah ada pembicaraan apapun. Nah itu juga masalah. Itu masalah. Pastikan bahwa setiap kali kita ini dengan suami istri kita ya ada komunikasi yang baik. Itu sebetulnya apa sih? Membangun sesuatu yang indah di rumah, yaitu taman. Adam dan Hawa pertama kali dikasih Tuhan itu apa? Taman Eden kan. Taman itu untuk apa? Untuk kita refreshing, untuk kita istirahat, untuk kita yang namanya menikmati ya. Ya, taman itu seperti surga. Nah, buatlah di dalam rumah itu suasananya seperti surga, aman. Jangan sampai membuat yang namanya sesuatu kemunafikan ya. Dan membuat luka anak-anak gitu. Karena apa? Itu juga akan menghambat kita untuk membawa anak-anak di dalam pengenalan akan Tuhan. Seperti kita sendiri ini menghalangi anak-anak kita itu masuk di dalam kerajaan surga. Ya, ayatnya jelas tadi ya, yang yang tentang orang-orang munafik tadi itu. Oke, jadi sekali lagi bahwa hari ini kita sedang belajar tentang kondisi hati kita. Pastikan tidak ada konflik, pastikan kita sudah menang dengan diri kita sendiri, beres dengan diri kita sendiri. Luka masa lalu, luka batin, trauma, engkau pernah disakiti, engkau pernah dikhianati, luka itu harus sembuh, harus bersih kita dari semua persepsi yang salah ya, bersih. Waktu hati kita bersih, ya kita menang juga terhadap mamon, maka Roh Kudus Bapa Putra tinggal di dalam kita. Waktu Bapa Putra dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita ini membawa atmosfer surga. Waktu kita membawa atmosfer surga, akan begitu banyak orang-orang berdosa datang. Mereka minta diajari. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka melihat how lovely, betapa indahnya keluargamu, ajari kami. Gitu. Yesus memberkati. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Sekali lagi. Buana. Ya. Itu kalau udah terlanjur, misalkan anak kita punya luka batin, gimana cara kita mengobatinya, memulihkannya? Misalkan.
Oke, anak-anak sudah terlanjur luka batin karena melihat ketidakserasian di dalam rumah ya. Betul Iya. ya, Bu Mega ya. Apa yang harus Iya. kita kerjakan? Akui di hadapan anak-anak mama dulu salah. Karena mama pernah melakukan begini-begini, ada luka di dalam hatinya mama. Atau kamu lihat papa itu memang ya dia harus belajar lagi banyak firman, ada banyak kesalahan yang dia lakukan, tapi please mari kembali kepada firman, engkau juga harus menjadi pelaku firman. Kasih tahu anak-anak dan akui di hadapan anak-anak juga dan minta maaf kepada mereka karena pernah melukai hati mereka lewat kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di dalam keluarga. Gitu Bu Mega. Terus doanya kita perlu mendoakan nggak Bu? Doanya seperti apa kira-kira? Apa seperti pelepasan atau apa? Untuk anak-anak pemberontak, seperti tadi malam saya sampaikan, berdoanya bagaimana? Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku bawa siapa anakmu namanya Gebi ke dalam tanganmu Bapa di surga. Engkau sudah menulis kitab tentang Yesus. Semua kehendakmu atas Gebi, bukan kitab. Semua kehendakmu atas Gebi, biar terjadi semuanya. Hari ini Bapa di surga ada luka batin di dalam hatinya. Engkau berikan hati yang baru, sembuhkan dia. Ampuni kami sebagai orang tua Tuhan, pernah melukai dia. Dan tuliskan kembali Tuhan kehendak-Mu atas anak ini. Kehendak-Mu terjadi atas anak ini. Dan kemarin saya sampaikan bahwa berdoa itu harus, doa yang dikabulkan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu Bu. Apakah perlu didoakan pelepasan? Dicabuti setiap yang namanya apa? Roh kepahitan dan pemberontakan. Di malam itu kan ada ini ya, ada anak kecil itu dia tuh berontak gitu loh, kalau nggak salah ya si Lia itu. Terus kita doakan. Tadi malam itu didoakan. Biasanya setengah malam tuh dia nggak bisa tidur gitu, berantakan semuanya. Tadi malam habis didoakan, seperti tadi yang saya ngomong. Biar kehendak-Mu Bapak atas anak ini digenapi semuanya. Bukan kehendak iblis. Iblis itu berusaha untuk merusak generasi. Lewat kepahitan, pemberontakan. Yang dia lihat melukai hatinya. Iblis berusaha masuk dan menghancurkan generasi-generasi. Nah, tadi malam habis didoakan katanya tidur pulas tidak ngelilir sampai pagi. Dari satu hari aja sudah kelihatan hasil dari doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih Bu Ana. Iya. Ya. Ada lagi? Ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Anak saya itu saya mengalami terlalu. Siapa yang nanya? Saya Tika. Bu Tika. Bu siapa? Tika. Ya, silakan. Tika. Agak keras Bu. Pertanyaannya Pak? Ya. Saya punya anak lulus SMP, semenjak SMA, kelas SMA baru kelas 1 SMA, setengah semester udah tidak mau sekolah lagi. Tidak mau sekolah lagi? Iya, sampai kelas 2 ini sekarang nggak mau sekolah. Saya tanya masalahnya apa, nggak pernah mau jawab masalahnya apa, dan dia jadi orang yang temperamen, suka marah gitu, dan marah tuh bisa mukul saya juga. Secara fisik saya udah berapa kali kena. Tapi ya kadang saya juga merasa terbawa emosi juga. Tapi kalau saya sudah mulai ingat, saya akan diamkan sampai luapan emosinya dia hilang. Ya. Kata-katanya sangat kasar, menyebut saya dengan kata-kata binatang, kata-kata yang sangat kasar. Oh, sampai seperti itu ya. Yang menurut saya menasihati yang memang nggak aneh-aneh. Saya bilang, kalau memang kita nggak bersekolah, lalu bagaimana
banget sama masa depan. Wah, marah-marah gitu, banting-banting. Nggak ngerti kenapa bisa terjadi seperti itu ya, emosinya. Ya, Emang suaranya Ibu nggak ya, begitu jelas. Intinya begini, Bu. Kalau sudah menangani anak yang sudah tidak mau sekolah SMA ya, tiba-tiba dia memberontak tidak mau sekolah, kemudian dia menjadi arogan dan pemarah, gitu kan ya, Bu? betul. Nah, bagaimana caranya adalah berdoanya seperti tadi. Gulungan kitab itu gini loh, anak itu kalau memberontak karena dia terluka awalnya, hatinya itu terluka. Karena apa? Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, melihat orang tuanya yang rukun atau happy gitu ya, happy family gitu ya. Tapi dia mendambakan itu tapi nggak ada gitu ya. Terus kemudian anak kecil itu mudah sekali terluka karena apa? Hati mereka itu bersih, tergores gitu loh. Nah, itu efeknya nanti akan terjadi pemberontakan seperti itu. Bagaimana supaya mereka dikembalikan ke track Tuhan adalah seperti itu tadi, Bu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang gulungan kitab, itu ada kitab-kitab dari orang-orang itu yang diambil, atau kitabnya sudah lusuh, atau kitabnya mulai sobek-sobek. Itu adalah supaya apa? Agenda Bapak atas orang tersebut tidak terjadi atas dirinya. Ya. Yang terjadi apa? Agenda iblis. Dia disesatkan dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan hawa nafsu, gitu kan, dengan kata-kata kotor. Itu bukan agenda Bapak, itu bukan kehendak Bapak. Itu artinya bahwa kitab yang ditulis tentang anak tersebut sedang berusaha untuk dirampas sama iblis atau mulai disobek-sobek lusuh. Gitu. Bagaimana caranya supaya kehendak Tuhan terjadi kembali atas anak itu? Berdoa begini, Bu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, aku membawa anak atas nama ini. Bapak, biar kehendakmu terjadi atas anak ini. Rancanganmu yang boleh terjadi atas anak ini. Bukan agenda iblis, bukan kehendak iblis. Ngomong begitu. Kehendakmu yang terjadi. Engkau, Tuhan, kalau kita sudah belajar kitab-kitab yang kemarin itu ya, saya sampaikan. Mazmur 136 ayat 16. Sejak dari kandungan itu Tuhan sudah tahu hari-hari kita. Tuhan itu sudah punya planning atas hidup kita, atas hidup anak-anak kita. Dan biar itu yang jadi planningmu Tuhan. Bukan kehendak kami, bukan kehendak iblis. Bukan kehendaknya sendiri, tapi kehendak. Waktu kita berdoa seperti itu, nanti pasti ada terjadi perubahan. Pasti ada terjadi perubahan. Berdoanya seperti itu. Terus kalau memang harus doa pelepasan ya dicabuti akar pahitnya. Dia ajari untuk mengampuni, memaafkan. Biasanya kayak gitu tuh karena luka batin. Gitu ya. Kalau saya nasihatkan untuk kamu sekolah, saya bilang begini, itu masa sekolah umur saya juga nggak panjang juga. Sebentar lagi saya mau mati. Nah, itu iblis sudah berhasil mengintimidasi hidupnya, Bu. Itu yang dia dengar adalah suara iblis yang berkata, engkau nggak layak, engkau memang pemberontak, engkau bodoh, engkau ini. Itu kan destininya iblis. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kehendak Tuhan adalah engkau hidup, mengerjakan agenda Bapa, menjadi duta kerajaan surga, menjadi terang dan garam. Hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu kasih tahu bahwa kamu salah mendengar, Dek. Kasih tahu firman-Nya, Bu. Kasih tahu firman-Nya. Ini loh, Tuhan itu berkata, engkau itu berharga mulia. Sampai Tuhan Yesus itu loh mati di atas kayu salib supaya engkau diampuni, diselamatkan. Sampaikan firman. Bapak Ibu nggak bisa memberi nasihat seperti itu tanpa ada firman. Karena firman itu Allah sendiri. Dia harus ketemu dengan penciptanya. Saya selalu mengatakan begini, kenapa Tuhan melahirkan saya? Kenapa Tuhan melahirkan saya? Saya orang nggak berguna. Kenapa Tuhan melahirkan saya? Saya tidak orang yang tidak berguna. Ujung-ujungnya seperti itu dia. Akan mengutuki hari lahirnya. Kenapa saya harus mesti dilahirkan? Mengutuki hari. Mengapa saya mesti lahir di dunia ini? Saya nggak berguna. Bu, itu namanya dia sudah masuk ke dalam intimidasi iblis. Bagaimana mendoakannya? Kembalikan Tuhan kitabnya atas anak ini. Kehendakmu yang terjadi atas anak ini.
Bu, Ya, tadi saya sampaikan ya Bu, ya. waktu saya munafik, saya tidak bisa membawa atmosfer kerajaan surga. Oke? Tapi waktu saya menjagai hati saya bersih, menjadi pelaku firman, saya bersih. Maka saya membawa hadirat Tuhan. Waktu saya membawa hadirat Tuhan, saya ngobrol dengan anak tersebut, dia mau mendengar. Sebab di dalam diri saya ada Tuhan. Nah, kalau kita itu udah ngomong sampai berbusa-busa, anak itu tetap menolak kita, something wrong di kita loh. Mungkin saya sendiri masih masih luka batin juga. Bagaimana cara saya tahu bahwa saya ini sudah munafik, sudah tidak munafik, saya sudah bersih, tidak membawa roh-roh kemunafikan, tidak pakai topeng-topeng. Bagaimana saya tahu itu? Dilihat dari buahnya. Buahnya. Buahnya apa? Banyak orang-orang berdosa datang, curhat, minta tolong, didoakan, dan dia terkoneksi dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Nah, kalau kita sendiri tidak terkoneksi dengan Tuhan, bagaimana kita akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan? Intinya begitu. Poin yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap. Jadikan semua bangsa muridku, itu poin yang paling penting. Kapan terakhir kali kita membuat surga bersuka cita? Ataukah hidup kita hanya untuk diri kita sendiri? Ya. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Bu Ana. Oh iya, sama-sama Ibu, Tuhan berkati. Kalau nanti Ibu masih sulit untuk menolong anak Ibu, boleh WA saya, kita akan berdoa bersama-sama. Oke? Ada lagi? Sudah, tidak ada? Nanti tuh, Bu. Ada lagi yang bertanya, Bu? Ayolah bertanya, Mas Wayu. Kepiye cara saya Bu, kok ana your video is stop. Ayo dong, bertanya dong. Kenapa saya suka ditanyain? Karena itu ngetek saya. Saya nggak bisa jawab itu gelap-gelapan, itu berarti saya nggak menguasai. Saya omong kosong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pastikan bahwa ini penting poinnya ya. Kita sudah menang terhadap diri kita sendiri. Dan mamon. Stop. Kalau kita sudah beres dengan diri kita sendiri, dengan luka, sudah bisa memaafkan, mengampuni, ikhlas, bersih. Dan mamon. Nggak uter-uterkan masalah dulu. Wow. Bersih kita. Bosan demi terobosan akan terjadi. Alami Tuhan dia. Jangan di dalam rumah tangga sing diurusi udah ngomong sebentar-sebentar duit. Nah itu berarti sudah Tuhan itu sudah nggak ada di situ. Tapi yang ada di dalam keluarga itu adalah mamon. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, silakan Bu. Mbak. Bagaimana orang tua bisa tahu bahwa anak itu membuat luka batin pada anak? Secara tidak mungkin orang tuanya tidak sadar kalau kejadian-kejadian di masa lalu membuat luka. Bagaimana saya tahu ternyata anak ini terluka, ya kan? Dan orang tuanya itu bisa sadar bahwa dulu itu dia membuat luka batin. Baru sadarnya setelah hari ini. Padahal itu sudah bertahun-tahun. Bagaimana? Kelihatan dong, kelihatan dari perilakunya. Seorang anak yang luka batin, yang dia akan kena yang namanya roh pemberontakan, itu adalah kita nih sulit untuk ngasih tahu. Sak geleme dewi gitu loh, Mbak. Memang ada Sak geleme dewi. anaknya memang menjadi keras. Betul, keras. Jadi orang tua pun tidak mau berbicara ke anak karena
anak dengan berbicara ke orang tua pun kayak nyentak, membentak gitu. Nah, orang tuanya mungkin juga tidak sadar bahwa anaknya seperti itu. Anaknya terluka karena dari orang tua, betul. Nah, dari kita yang di sekitar lah ceritanya, sekitar dari keluarga itu, bagaimana kita Memulihkan mereka. Itu tadi seperti pertanyaan di awal ya. Akui di hadapan anak. Seperti pertanyaannya Bu Mika kan itu tadi, ya kan? Akui di hadapan anak. Dek, sini, Mama mau minta maaf. Mungkin kamu dulu pernah terluka karena perilaku papa mama, perilaku kami. Maafin saya ya, maafin mama ya, maafin kedua orang tuamu ya. Nah hari ini kamu harus memulihkan hatimu. Mama itu apa sih? Aku nggak apa-apa. Tebak aja, ngomong aja apa adanya. Enggak, kamu tuh luka, kamu tuh sulit untuk memaafkan, kamu tuh pemarah, arogan jadi. Sulit untuk diberitahu. Nanti kalian kalau pada waktu nikah, nanti susah kehidupanmu. Ya, engkau belum menang terhadap dirimu sendiri. Nanti berumah tangga ya jadi benturan terus. Saya dari sisi anaknya itu keras, jadinya. Jadi orang kita itu untuk menumbuhkan anaknya itu. Doanya seperti tadi. Doanya seperti tadi. Gulungan kitabnya minta dikembalikan dan ditulis ulang kehendak Bapak atas anak tersebut. Oh, yang di sini sudah belajar gulungan kitab ya? Sudah kan? Waktu itu pernah kan? Berarti nggak masuk. Mbak Novi sering membuat YouTube-nya. Mbak Novi minta tolong kalau sudah di-share. Oh, berarti nggak membaca ulang, nggak mendengarkan ulang. Jadi 139 ayat 16 Mazmur itu di setiap kita itu ada gulungan kitab. Atas anak itu juga Bapa di surga punya agenda. Ya, jadi kita minta Tuhan kembalikan gulungan kitabnya dan biar kehendakmu terjadi atas anak ini, bukan agenda iblis, bukan iblis yang membuat rusak itu tadi. Satu adalah pemulihan dengan anak dan orang tua. Akui di hadapan anak, minta maaf kalau aku pernah, mama papa pernah melukaimu sehingga engkau mengalami trauma. Kan ada yang begini Bu, segini, kan dia ini mau ke gereja nih ceritanya, waktu kecil-kecil gitu ya, di rumah itu berantem terus, ya kan? Terus mau ke gereja, ayo mau ke gereja, senyum, gandengan tangan gitu kan. Terus nanti di gereja kelihatannya rukun. Nanti di rumah berantem lagi, itu tuh sakit banget. Sakit. Karena apa anak? Anak itu murni tulus. Makanya Tuhan suka memperumpamakan kepada anak-anak ini. Murni mereka hatinya. Mudah gores jadinya. Gitu. Satu, akui di hadapan anak. Saling pemulihan, saling mengampuni. Dua, doakan biar kehendak Bapa digenapi semua atas anak ini, bukan agenda iblis. Pasti bisa. Yang ketiga, sebentar. Yang ketiga, jangan jadi munafik para orang tua. Jangan munafik. Beresi hati kita, bersihkan. Ya, silakan. Bu Ana, itu kalau mendoakannya, bisa mendoakannya kita tanpa anak atau harus di depan anaknya? Tanpa anak. Saya kan sering mendoakan tanpa orang yang saya doakan. Oh ya, bisa begitu ya, Pak. Doa syafaat namanya. Namanya doa syafaat. Dan tidak ada doa kita yang tidak didengar, asal hati kita ini beres. Dan terkoneksi dengan Tuhan. Sudah belajar terkoneksi dengan Tuhan, loh ya. Ya, kalau orang yang sudah terkoneksi dengan Tuhan, munafik enggak? Oh, enggak dong. Kan tadi di awal statementnya sudah jelas. Tuhan tidak menyukai orang munafik. Tapi justru bergabungnya dengan orang-orang berdosa. Yang memang orang berdosa butuh Tuhan. Bukan orang munafik. Oke. Ada lagi? Bu, saya Bu. Lampung Bu Anggoro Bu. Oh iya Bu Anggoro, shalom. Shalom. Saya ingat waktu
anak saya dulu pertama, aduh saya kok ya, ingat tuh sedih. Waktu pertama anak saya kenal sama ibu ya, anak saya tuh coba ditanyain ibu waktu itu, gimana kamu, dia langsung nangis ya Bu ya. Iya betul. Iya, saya cuma tanya satu kalimat dia nangis. Iya, terus dia sampai rumah tanyain, kenapa kamu nangis? Enggak tahu mah kok rasanya pengen nangis ya. Dan sekarang tuh saya ngerasain buah-buahnya tuh Bu. Sekarang kita pisahkan, dia di Jogja, saya di Lampung. Saya tuh nggak pernah nyuruh-nyuruh kamu ke gereja, enggak Bu. Otomatis mereka berdua tuh ke gereja. Terus ya saya lihat kalau pagi itu mereka udah di grup keluarga tuh udah menyapa, udah yang pasti udah baca Alkitab. Ya terutama yang nomor 2 Ibu, yang nomor 1 emang agak-agak kadang-kadang dia suka kayak mungkin apa manja, sekarang jauh dari saya, agak mah aku tuh capek belajar. Kamu tuh kalau capek mesti kamu lupa, oh, Tuhan Yesus udah ngomong gitu, dia langsung iya ya mah aku tahu iya dia langsung gitu. Jadi saya sangat bersyukur banget, apa ya, nggak perlu saya tuh marah-marahin, mereka udah otomatis belajar ya tanpa disuruh. Ya saya pernah namarin mau les enggak deh mah, tapi suatu saat mah aku kok butuh les, ya sudah. Jadi nggak ada Bu yang perbantahan dengan anak-anak saya tuh yang gede-gede ya, enggak. Terus satu lagi Bu, saya mau kesaksian. Pernah mereka berdua tuh yang satu pengen liburan ke Solo weekend, yang satu enggak. Saya tuh di Lampung tuh bingung gitu lah, aduh gimana. Terus kan sama eyangnya ya ke Solo, yang nomor 1, yang nomor 2 enggak mah, aku tuh juga punya urusan sendiri di Jogja, aku nggak mau ikut. Loh padahal pembantu diajak, kamu di rumah sendiri, nggak apa-apa, aku berani. Saya tuh dalam hati Bu, malam-malam nggak bisa tidur, aduh gimana ini ya Tuhan ya. Terus tiba-tiba kayak sudahlah, serahin ke Tuhan, doain saja. Tuhan tuh sudah mengatur segalanya tuh hanya yang baik-baik saja. Udah Bu, saya tidur tenang. Pagi-pagi saya lihat di grup ada berita apa nih, mereka jadi berangkat nggak ke Solo, yang satu enggak. Terus ditanya, jadi nggak ke Solo nih? Yang nomor 1 yang ngotot ke Solo bilang gini, nggak jadi mah, karena temanku yang di Papua nih lagi liburan di Jogja, aku mau ketemuan. Jadi Bu, segala sesuatu itu kalau diserahkan ke Tuhan, nyaman hidup kita. Saya emosional ya Bu kalau ngomong tentang, ya maksudnya perjalanan hidup saya itu sekarang. Iya, keren ya. Iya, kalau saya kadang marah sama yang kecil Bu, kan kadang si kecil itu masih suka itu. Terus saya dalam hati, Tuhan apakah aku ini masih kepahitan sih, kok aku kadang masih emosi itu. Terus saya diem gitu tuh Bu, malamnya tuh kayak diingetin, kamu dulu sama bapakmu pernahkah dimarahin, dipukul, kamu masih sakit hati kan, kok sudah maafin, bapakmu juga udah nggak ada. Itu tuh saya langsung, oh iya ya Tuhan, untuk apa aku masih ingat-ingat, aku udah maafin. Itu enak loh Bu, rasanya tuh langsung. Suatu saat anak saya nakal itu saya marahinnya cuma sebentar, nah ayo nggak boleh, ayo cepet kerjain, dah gitu doang, nggak sampai saya teriak-teriak emosional, emang luar biasa. Tuhan Yesus baik. Ya, Begitu, ada Ibu. perubahan ya Bu, waktu kita sudah pulih hati kita ya. Cara Ya. menangani anak juga berbeda. Nah itu tadi pertanyaan dari Bu Dokter, bagaimana cara saya melihat saya ini masih munafik atau tidak? Waktu kita berhadapan dengan konflik, reaksi kita bagaimana? Ya, reaksi kita bagaimana? Kalau reaksi kita masih marah, masih emosional, ya itu berarti masih ada luka, masih harus dibersihkan. Apakah semua luka menimbulkan kemunafikan? Rata-rata masuk menjadi kemunafikan. Karena apa? Membangun tembok-tembok kebenaran itu sendiri. Repot kalau sudah begitu. Oke, ya, saya mau sampaikan begini. Ini yang diceritakan itu begini loh. Saya di Jayapura waktu itu nggak pernah dengar cerita putrinya Bu Anggoro ini. Waktu dia minta didoakan, cuman saya ngobrol satu kalimat aja dia udah nangis. Artinya Pak, saya membawa hadirat Tuhan. Saya jagai hati saya supaya ada hadirat Tuhan. Kalau saya munafik, orang berdosa itu sekali lagi sensitif terhadap bau kemunafikan. Karena memang dibentuknya dari kecil melihat hal yang munafik. Gitu ya? Oke, sudah jam 12. Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Sudah? Apakah masih ada mau yang bertanya? Oh, nanti aja setelah Zoom selesai ya. Oke. Yang teman-teman yang di Zoom, yang di grup, silahkan nanti boleh bertanya di grup kalau ada yang mau ditanyakan. Kita tutup hari ini. Bapak, kami sungguh bersyukur buat siang hari ini kami belajar banyak Tuhan.
bagaimana kami menjagai hati kami tetap bersih. Ketika kami mendengar firman, Tuhan respon kami harus benar. Dan benar-benar kami haus dan lapar akan firman-Mu, dan firman-Mu biar membersihkan hati kami. Tuhan, kami tidak mau lagi terluka. Kami mau membereskan hati kami, supaya kami benar-benar membawa hadirat surga. Tuhan, semua roh kemunafikan yang ada di dalam diri kami simpan rapat-rapat, kami sembunyikan. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami cabut semuanya di dalam nama Yesus. Kami rubuhkan setiap benteng-benteng kebenaran diri kami sendiri. Setiap roh penyesat, setiap apapun yang ada di dalam hidup kami, dan itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak berkenan, hari ini dibersihkan semuanya. Bapa di surga, berikan kami hati yang baru hari ini. Roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Kami sudah beres dengan diri kami sendiri, kami beres dengan sesama, dan Tuhan terhubung dengan Tuhan. Dan kami juga sudah beres dengan Mammon. Kami hanya memiliki Tuhan yang satu, yaitu Engkau saja Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus untuk pengajaran hari ini. Mampukan kami Tuhan menjagai hati kami tetap bersih, murni di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Mika semuanya. God bless.